Sebentar ya, ini ada. Bentar, ini menyelesaikan ini bentar. Oke, sambil disiapin, ada pertanyaan berkaitan sama sifat kualitatif larutan. Kalau nanya videonya yang kira-kira yang menit keberapa, soal yang mana. Oke. Sekarang aktifkan sokratifnya. Aktifkan sokratifnya. Hanya mengenai sifat kualitatif larutan elektrolit. Jadi aktifkan sokratifnya. Nah, kemudian, sekarang silakan absen. Silakan absen di kolom chat nama dan nomor. Oke, saya present now. Oke, pertanyaan. Belum ada ya? Oke. Jadi kurang lebih udah, maaf, semoga cukup mengerti, maksudnya cukup udah ini ya, semoga cukup. Oke. Dari latihan ada pertanyaan lagi nggak yang dari latihan? Oke, coba sekarang buka halaman buku halaman 37. Halaman 37, kemudian nomor 14. Tuliskan sambil dengan caranya di sokratif ya. Yang ini saya stop. Nomor 14. Halaman 37. Oke, belum ada. Sir, nama roomnya apa ya, Sir? Nama roomnya Guston. Nama roomnya Guston.
Sambil tulis caranya aja supaya saya bisa melihat sekilas. Oh, begitu. Cara-caranya. Udah bisa buka superatifnya nggak? Bisa, Sir. Oke. Oke. Ya, yang mau apa yang semua harus ada jawaban. Mau belum mengerti, eh, belum tahu, ya tulis aja. Kira-kira 2 menit lagi ya sebelum diambil jawabannya. Oke. Iya, pakai. Yang lainnya lanjutkan dulu aja. Ada beberapa yang menjawab, udah ada yang ngisi, ada yang belum mengerti, ada yang bingung. No problem. Yuk. Jadi ya boleh latihan lebih banyak kita hari ini ya. Nah, di sini informasi itu adalah begini. Jadi
karena berkaitan sama, jadi topiknya apa dulu lah? Topiknya berkaitan sama titik beku. Oke, kita analisa. Oke, berarti kita ingat berarti K delta TF sama dengan KF kali M, gitu ya. Berarti KF-nya sudah ada, ini nilainya yang ini ya, 3,6. 3,6 kali M. Oke, M-nya apa? M-nya itu adalah dari suatu belerang dimasukkan ke dalam asam asetat. Nah, M-nya adalah M itu N per P. Kita lihat di sini. Molnya adalah massa belerangnya itu 12,8. Yang ini kita ambil. 12,8. Jadi hati-hati, ini juga mencari mol. 12,8. Nah, ini perlu hati-hati. Ini masih menghitung S-nya doang. S-nya memang 32. Tapi diketahui belerangnya itu S8. Gitu ya. Jadi dalam kondisi S8, nah di sini berarti 32 dibagi 128. Nah, ini kesalahannya ini kan ini belum benar ya, karena ada kesalahan di sini di 32-nya. Ini oke, oke, oke. Nah, sekarang 12,8 dibagi 8 kali 32. Gitu ya. Dibagi masanya 100 gram, itu 100 gram itu asetat pelarutnya. 100 gram, kemudian dibagi 1000. Nah, ini udah benar semua nih. Ya, yang menghitung udah benar semua. Oke. Sekarang ketemunya M-nya itu adalah di sini 0,5. Ya, ketemu M-nya nanti 0,5. Sambil diotet-otet ya. 0,5, kemudian delta TF-nya ketemu adalah 1,8. 1,8. Nah, di sini titik beku asam asetat, karena kan pelarutnya asam asetat ya, bukan air. Titik beku larut ini pelarutnya. Pelarutnya itu adalah titik bekunya, titik beku. Titik bekunya itu adalah 16,6. Berarti dia turun 1,8. Oke. Berarti turun 1,8 itu nilainya adalah 14,8. Gitu ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Ya, sekarang kita lihat halaman, tetap halamannya. Halaman 37, nomor 17. Nomor 17. Kalau yang masih bingung, kebingungannya di mana? Tulis. Jadi hati-hati kita prosesnya. Saya mau nanya, Iya, silakan. ini teh belum yang elektrolit ya, Sah? Betul, belum. Nanti elektrolit sebentar lagi. Karena di situ belerang itu non elektrolit. Oke, Sah. Karena belerang non elektrolit. Sardi jawab di mana? Bisa Oh, praktis ini. lagi. Oh ya, oke. Ini lagi mau di refresh. Sekarang saya refresh ya. Wait. Nomor 17 halaman 37. Thank you tadi pertanyaannya. Yang bertanya, yang memberikan komentar dihargai.
Oh, oh. Sekarang nomor 17 ya. Hmm. Sama harus sering-sering latihan juga, sering apa? Kalau yang masih bingung-bingung, harapannya bisa nonton videonya, bisa diulang, sama ngelihat latihannya. Kalau kalau ada yang bingung-bingung. Nantinya ya, sekarang mah Bu, ini kita latihan dulu. Oke, udah mantap yang ini. Nah, kita lihat ya. Wow, ini banyak yang menjawab. Yang masih ini misal belum ngerti, tulis belum ngerti. Harapannya jangan berkecil hati loh ya. Jangan berkecil hati. Tidak berkecil hati. Nah, ini sekarang. Untuk nomor 17 itu berkaitan sama titik didih. Oke, berarti titik didih. Berarti senjata perangnya adalah delta TB KB kali M, begitu ya. Nah, sekarang delta TB-nya itu diketahui di soal itu 0,54 ya. Ini set, ini 0,54. Kemudian KB-nya 2,7, M-nya ketahuan gitu ya, M-nya 0,2. Nah, kemudian M-nya sudah, kemudian di informasi M itu adalah N per P, dan ini udah cukup, informasinya udah cukup lengkap. Ini 100 gram. Makanya ini ada banyak angka 100 gram gitu ya, 100 gram. Jadinya 0,2, ini adalah 0,1 karena harus satuan kilo. Ya. Nah, ini adalah N-nya adalah ketemu 0,02, kemudian 3 gram masanya. Berarti MR sama dengan 3 dibagi 0,02. Jadi ketemunya 150. Oke, ini very good. Sekarang berkaitan sama yang elektrolit. Elektrolit nomor 11. Nomor 11. Kalau yang masih bingung, kasih tahu bingung ya. Jadi, jadi saya belum memperhatikan siapa.
Oke, yang ini berarti nomor 11. It's nomor 11 halaman 37. Kalau pertanyaan yang bukan mengenai jawaban, kalian bisa chat di Meet ya. Bentar. Oh iya, oke. Sekarang gimana, Kenneth? Udah stabil? Oke. Makasih banget tadi jawabannya. Yang penting jawaban jujur ini mah. Maksudnya jujur, belum ngerti, nggak apa-apa. Saya suka. Jadi saya bisa, mungkin saya melambat atau menerangkan bisa lebih detail. Iya, oke. Oke. Oke, udah ngerti ya elektrolit. Oke. Oke ya, oke kita bahas ya. Saya ambil jawabannya. Oke, yang ini sekarang nomor 11. Untuk berkaitan sama ini berarti titik beku ya. Berarti titik beku itu adalah delta T F KF kali M. Nah, ini sudah ada mencakup elektrolit ya. Berarti ada NaCl sama CaCl2. Nah, di sini nggak diketahui mengenai alfanya ya. Berarti kita menduga ini non atau elektrolit karena dari ion-ion jadi dia jelas elektrolit. Berarti ini bukan ya. Nah, berarti ini elektrolit, katakan elektrolit kuat, I-nya sama dengan ionnya ya. Berarti alfanya itu kurang lebih 1 atau 100%. Nah,
Ini ionnya I-nya 2 untuk NaCl, untuk CaCl2-nya adalah I-nya 3. Nah, untuk NaCl, oke, untuk NaCl. Jadi untuk NaCl 0,1 molar NaCl itu delta TF-nya ada, oke. Kalau larutan NaCl ya, larutan NaCl. Oke. Larutan NaCl itu dari 0 dia turun jadi titik bekunya itu 0,36 minus. Berarti delta TF-nya adalah 0,36 ya. Oke, 0,36. Nah, 0,36 kemudian 0,36 setelah itu kita tulis Kf kalikan M kalikan I. Begitu ya. Oke. Kemudian Kf-nya kita nggak tahu. M-nya, wah ya, ini antara 0,1 M akan bisa sama nggak dengan 0,1 molal? Ini kemungkinan bisa kita bisa samakan ya. Jadi kalau diketahui konsentrasinya molar, kita bisa pakai bahwa dia adalah molal. Karena ini kecil ya, maka karena kecil kita katakan itu encer gitulah, gitu encer. Berarti ini 0,1, I-nya adalah 2. Ini 0,36. Jadi nanti KF-nya ketemu. KF-nya bisa ya nyari KF-nya di sini ya udah langsung aja ya, 0,36 dibagi 0,1 dibagi 2. Ini 1,8 gitu kan. Nah, sekarang cari untuk yang CaCl2 nih. CaCl2 itu delta TF-nya berapa delta TF-nya? Berarti 1,8 kalikan KF-nya kalikan 0,05 molalnya, I-nya adalah 3 karena CaCl2. Gitu ya. Jadi untuk elektrolit itu pembedanya oleh karena ada I. Gitu ya. Jadi dikalikan akan ketemu hasilnya adalah min 0, sebenarnya delta TF-nya bukan. Delta TF-nya 0,27 tapi TF-nya ya, kan dia penurunan ya, dari air 0 sampai larutannya itu ini turun 0,27. Maka dia 0 kurangi 0,27 minus 0,27. Oke. Jadi ketemunya adalah B. Begitu ya. Jadi ingat ada faktor I. Nah, bisa juga, nah ini ada yang membandingkan. Bisa juga pakai perbandingan, enggak masalah. Ya, pakai perbandingan. Nah, perbandingan itu maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah delta TF, ini KF, M kali I per, ini delta TF, KF kali M kali I. Ini punyanya NaCl, ini punyanya CaCl2. Boleh. Kenapa? Karena ini ingin menghilangkan ini. Jadi langsung nggak perlu pakai menghitung KF-nya, nggak perlu. Ya, kita coba. Delta TF NaCl adalah 0,36. Delta TF CaCl2-nya ini ditanyakan. M-nya berapa? M-nya 0,1 untuk NaCl, I-nya 2, ini adalah 0, kalau CaCl2-nya adalah 0,05, I-nya 3. Pasti ininya ketemu nanti 0,27. Kalian hitung pasti ketemu itu. Ya. Oke, jadi pasti ada yang menghubungkan antara satu sama yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan di chat Google Meet-nya. Jadi ada berkaitan sama koligatif, itu ada faktor I. Faktor I itu untuk zat terlarutnya. Untuk zat terlarutnya. Nah sekarang elektrolit kalau nggak ada pertanyaan, sambil nunggu pertanyaan, itu adalah kerjakan halaman nomor 24.
Hehe. Halaman 38, nomor 24. Bentar ya, saya ubah ini. Bentar. It's okay. Masih 23 yang jawab. Yuk, semuanya bisa aktif. Karena kalau enggak, repot juga. Halaman 8. Oke, saya baru start lagi, baru refresh lagi. Oke, ini ada pertanyaan nih. Sir, molar bisa jadi molar? Oke, kalau encer ya, tadi udah. Kalau solvent air, iya, kalau solvent air 1 kilogram per liter, betul. Oke, coba pakai pi sekarang. Pi sama dengan MRT. Ini baru 5 ya masuk jawabannya. Tulis saja, kalau nggak belum ngerti saya bisa ini. Oke, ketika nggak mengerti kira-kira kebingungannya gimana? Semoga yang maksudnya yang belum ngerti coba cari nggak ngertinya kayak gimana supaya tahu maksudnya lebih detail gitu ceritanya mah ya. Masih inginnya mah lebih detail. Kalau pi sama dengan MRT konsentrasi. Jadi konsentrasi itu mol dibagi volume. Nah, nanti pembedanya di situ. Kemudian yang dimaksud dengan isotonik itu adalah ini mulai beragam. Yang dimaksud dengan isotonik itu adalah tekanan osmosisnya itu sama. Tekanan osmosisnya sama. Oke. Nah, sambil lanjutin ya, tetap ya. Sambil mencoba.
Ya, yang ini berkaitan sama osmosis topiknya. Berarti M sama dengan P R sama T. Salah. Kembali. P sama dengan MRT ya. Sekarang, kalau yang elektrolit itu berarti ada faktor I, gitu ya. Oke, di sini kita mau bandingkan isotonik, berarti Pi-nya sama ya, antara Pi urea sama Pi NaCl, itu sama. Nah, sekarang kita tulis aja langsung ya, MRT, ini juga MRTI. Nah, ini M-nya tentu konsentrasi NaCl, ini konsentrasi urea. Jadi pembedanya di sini ya, ada faktor I. Oke, nah kita lanjutkan. Ini ada jawabannya, ada yang 2,4, ada yang 1,2. Nah, pembedaan selisih, nah ini belum. Hati-hati. Nah, ini kalau pembedanya 1,2 sama 2,4 itu adalah oleh karena faktor I. Nggak melibatkan faktor I. Kita coba lihat. Nah, diperlukan urea berapa? Nah, jadi kita masukin ya. Ini NaCl-nya udah ketahuan 0,1. Kemudian R sama T, I-nya karena nggak dikasih tahu alfa ya, dan ini adalah tahu elektrolit, maka alfanya 1. Ini 0,1, I-nya berarti 2. Na plus sama Cl minus ya. Kemudian RT-nya coret, ini coret, ini coret, ini coret. Berarti M urea ya. Nah, ini coret, berarti M urea-nya 0,2. Nah, dari tahu 0,2, langsung kita hitung N per V. V-nya adalah 0,2 ya. N 0,2. Nah, makanya N adalah 0,04. Nah, ini ureanya itu kalikan 60 masanya. Oke, ketemunya adalah 2,4 gram. Hati-hati, untuk yang 1,2 itu nggak masukkan faktor I. Nah, kemudian kalau ketemu 3 gram, saya belum tahu kenapa perhitungannya, maksudnya konsepnya di mana. Kalau ini karena I-nya, perbedaan 1,2 sama 2,4. Jangan-jangan mungkin ini salah hitung, hati-hati. Gitu ya, salah hitung, salah masukkan. Oke. Nah, kemudian bentar. Yang elektrolit. Jadi intinya, kalau saya menggambarkan lagi, ada kata-kata gini ya, yang kemarin tuh waktu di tugas, di kuis, itu ada perbedaan tekanan, osmosis. Nah, ini kalau mengenai sifat koligatif itu tekanan osmosisnya kalau misalkan air tidak ada tekanan, gitu ya. Nah, kalau ini kita sebut kalau misalkan ada gula, kemudian ini disambungin, terus di sini ada selaput, membran permeabel. Nah, ini nanti dari encer, konsentrasi encer ke sana ya. Ini kita bilangnya ini nggak punya konsentrasi. Kalau misalkan disebut ini mah air, ini larutan gula. Berarti bergeraknya di sana ya. Nah, kalau seandainya ininya encer, ininya pekat, ini gula encer, gula pekat. Nah, mengenai kata konsentrasi, itu selalu mengacu ke satu larut. Nah, nggak masalah kalau ada informasi yang jelas.
konsentrasi air ini tinggi, masih boleh ya. Tapi kalau misalkan konsentrasi tinggi, nah itu salah. Jadi kalau misalkan nggak ada airnya, berarti konsentrasi itu maksudnya yang dimaksud adalah zat larutnya. Kemudian, oke, kalau misalkan ini gula, ini pekat, ini masing-masing punya tekanan osmosis ya. Ini tekanan osmosis, ini juga tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosisnya ini kita boleh bilang perbedaan. Ya, kita boleh perbedaan. Yang nggak boleh bilang ditulis perbedaan itu adalah ketika ininya air, terus yang ininya mah gula, larutan gula. Nah, ini nggak boleh dibilang perbedaan tekanan osmosis. Gitu ya, perbedaan tekanan osmosis. Nah, kalau di sini di air nggak ada tekanan osmosis, tapi di sini ada tekanan osmosis. Ya, jadi kalau untuk kaitan sama gula encer, tekanan osmosisnya rendah. Yang kalau ini tekanan osmosisnya tinggi. Gitu ya. Oke. Jadi selalu bergerak dari yang encer ke yang pekat, gitu ya. Oke, satu lagi. Bentar. Oke. Coba yang ini ya. Yang ini sekarang. Saya aktifkan sukreatifnya, saya reset. Oke, yang join Sokratif masih 17 loh. Ayo, join yang belum. Ini dikasih tahu MR-nya ya, 58,5. MR ureanya 60.
Ini ada bilangan, ada jawaban C 80-nya. Kepotong. Iya, silakan. Yang ke toilet silakan ke toilet. Oke. Yang udah ngejawab boleh left. Jawabannya adalah C, gitu ya. Yang udah ngejawab silakan left. Jangan lupa absen loh ya. Absen, habis itu bisa left. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Makasih Pak Guston. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Yes. Semuanya tulis ya jawaban di apa namanya? Di Sokratifnya semua ngejawab. Kemudian baru absen, kemudian bisa left. Thank you, sir. Ya, you're welcome. Sir. Yes. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir. Yap, sir. sama-sama. Oke, sir. Yes, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Sir, itu MR ureanya berapa ya, sir? MR ureanya 60. Thank you, sir. MR ureanya 60. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Berapa tadi, Sir? 50, 60? 60. 60. Oke. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Tulisannya cantik. 60. Thank you, sir. Yap. Jawabannya C kan, sir? Iya, jawabannya C. Oke. Oke. Thank you, sir. Yap, heeh.
Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Yap, sama-sama. Sip. Thank you, sir. Yo, sama-sama. Thank you, sir. Ya, Thank you, sir. ya. Thank you, sir. Yes, sama-sama. Sir, ini saya nggak bisa komen gimana ya? Bentar. Komen di mana? Di Sokratif atau apa? Di sini di Meet. sini meet. Oh, kayaknya karena ada beberapa yang live kali, no, ada notif-notif gitu ya. Paling nunggu sebentar. Udah bisa, sir. Makasih. Oke. Thank you, sir. Yuk, bye-bye. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Sir, ini teh dapat 80-nya gimana sih? Kalau misalnya udah dapat alfanya terus diapain? Kalau udah dapat 80, alfanya, Enggak, misalnya kalau misalnya udah dapat alfanya misalnya. Itu kan berarti pertama kan berarti nyari nyari molnya si NaCl-nya dulu, terus udah ya, nyari molnya si ureanya kan. iya, Pak. Misalnya 0,12 itu mol itu teh baru mol ya. Iya. Tadi jawabannya berapa, sir? Jawabannya 80. Ini gimana caranya sih, Sir? Kalau misalnya I-nya dapat 3,6, terus 3, Iya. bener nggak sih? 3,6 sama dengan 1 tambah alfa. Dia itu I-nya. Soalnya itunya kan N-nya 1. Soalnya kan N-nya 2, jadi kurang 1 lagi. Nah, ini pakai yang, kan dia membandingkan antara penurunan ya. Ini kan dia sudah menyatakan perbandingan yang ini, penurunan. Jadi pakai 1,8-nya ini. Jadi 1,8 itu adalah I sebenarnya. Kenapa? Karena dia delta TF untuk NaCl dengan delta TF untuk urea gitu ya. Nah, dia membandingkan, oke. Coba kita lihat, kita hitung ya. Ini ketemunya 0,1 dibagi 1 kilo ya. 1 kilo. Iya. Nah, oke. Kemudian yang ini 3 dibagi 60 dibagi 0,5 ya. Oke, nah sekarang delta TF-nya berarti kita delta TF sama dengan 0,1 dikalikan I kalikan KF gitu ya. Ini untuk yang NaCl. Untuk yang urea, delta TF-nya ini 6/60 gitu ya. Nah ini setengah, saya pindahkan ke atas, kalikan 2. Nggak ada I, kalikan KF. Oke. Kemudian
Kita lihat yang 1,8 ini. 1,8 ini di 1,8 dari punyanya urea katanya ya. Berarti delta TF-nya 0,01. Oke, sorry. Yang ini 0,1 kali I kalikan KF itu sama dengan 1,8 6/60 KF juga. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Iya. Oke. Enggak. Oke, Ya, lanjut ya. enggak ada, Sir. Ini coret gitu ya. Nah, ini hasilnya 0,1 juga. Berarti ini coret. Jadi makanya I-nya 1,8. Saya tadi informasi I delta TF itu saya salah ya. Karena kalau I delta TF NaCl sama delta TF urea, ini ada syaratnya konsentrasinya adalah sama. Ya, konsentrasi sama. Nah, ini konsentrasinya berbeda. Oh, kebetulan sama lagi ya. Kebetulan sama, jadi bisa dipakai. Kalau sama bisa dipakai. Oke, 1,8. Jadi 1,8 per 2. Berarti nanti I-nya per 1 ditambah N-1 kalikan alfa sama dengan 1,8. 1,8. Nah, I-nya itu adalah jumlah ionnya. Oh, sebenarnya. Alfanya nanti sama dengan 0,8 berarti. Iya, alfanya 0,8. Sip. Iya, sorry. Yes? 0,8 terus nanti dikali 100% aja. Iya. Jadi 80. Yes. Oke, Jonathan, ada pertanyaan, Jonathan? Thank you, Sir. Ya, sama-sama, Vincent. Gimana, Jonathan? Putus-putus ini nggak terlalu jelas tadi. Dapatnya 8 alfanya. Alfanya 8. Mungkin ketemu I 1,8 udah ketemu belum? Ketemunya 9 I-nya. Ketemunya berapa? Sebentar. Ketemu I-nya harus 1,8. Terus udah saya kirim Oke, di line ya? di Socrative. Oke. Delta, oke. Nah, saya snapshot ya. Bentar. Bahan ini susah nggak, Jonathan? Enggak terlalu sih, Sir. Lalu ya. Nah, ini coba ya. Oke, di sini kamu pakai KF-nya diperhitungkan juga ya. Oke, punyanya M. Loh ini loh, M-nya kok 0,5 ya? M-nya sebentar. Iya. M-nya itu 0,1. Oh. Kebayang ya? Masih dapat ya? 0,5 ini kilonya. Punyanya urea di sini. Punyanya urea. Oh, salah input ya, Sir. Iya. Kalau ini 1,8. Oke, hati-hati. Nah, untuk NaCl itu ada I-nya, Jonathan. Ada faktor I. Nah, ini teh, oke, hati-hati, ini ada kekeliruan. Karena dia harus menghitungkan, nah ini kan ureanya, NaCl-nya 0,1. Masanya 1 kilo. Nah, harusnya angka yang 0,925 itu harusnya itu adalah 0,1 kalikan I. Kita nggak tahu berapa kali lipat dia terurainya, partikelnya. Nah, oke, kebayang? Ya. Nah, nanti bisa, jadi nanti kalau udah ketahuan, ini kan ada kesalahan ya, 0,1. Oke, nah ini kamu juga KF-nya pakainya beda-beda lagi. Ini 1,8, yang ini 1,85. Karena KF-nya nilainya sama, nggak berubah.
Oke. Nah, saya tuntaskan atau kamu udah mengerti dan bisa menuntaskan sendiri? Gimana? Bisa entasin sendiri, Sir. Iya, oke, sip. Nah, oke, silakan absen, kemudian bisa live. Asalkan udah tahu titik errornya di mana. Makasih, Oke. Sir. Yuk, sama-sama, Jonathan.